Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, pada video kali ini kami akan memaparkan tentang pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Ismaniar MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Alfiana Silva Hasibuan bersama Fiza, Selino Pitasara, Cynthia Wulandari, dan Wike Mayuni. Baiklah, berikut video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Selino Pitasara akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh aliran luar negeri terkait dengan pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Nah, pemahaman beliau tentang anak usia dini yaitu terdapat dalam Suparno tahun 2005. Beliau berkata bahwa anak perlu diberikan pertanyaan agar anak mampu dan juga bisa meningkatkan kemampuan dalam berpikirnya. Hal tersebut sudah Piaget lakukan dengan melakukan penelitian longitudinal melalui pengamatan terhadap perkembangan intelektual kepada ketiga anaknya. Nah, selain dari itu, menurut Piaget, pandangan terhadap inteligensi anak berkembang melalui proses active learning. Para pendidik harus bisa mengoptimalkan active learning terhadap kegiatan dalam pembelajaran agar anak mampu aktif dan juga bisa mandiri dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, anak bisa menggunakan secara keseluruhan penggunaan terhadap panca inderanya. Pemahaman tentang anak usia dini menurut Piaget tersebut terdapat 5 pemahaman. Yang pertama yaitu anak bermain dan berpikir aktif dalam mengembangkan kognitif mereka. Yang kedua, kegiatan mental dan berpikir sangat penting untuk mengembangkan kegiatan anak. Ketiga, pengalaman sebagai bahan mentah untuk mengembangkan struktur mental anak. Ketiga, anak berkembang melalui interaksinya dengan lingkungannya. Di sini, interaksi dengan lingkungan merupakan salah satu faktor pendorong dalam perkembangan kognitif bagi anak. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perkembangan terjadi sebagai hasil dari kematangan dan juga keterkaitan antara interaksi anak dengan lingkungan dan juga interaksi anak dengan sosialnya. Selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif bagi anak usia dini. Menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan juga perkembangan lingkungan. Di sini tahap-tahap tersebut terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensorik motorik. Pada tahap ini rentang usia anak usia dini yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu berinteraksi dengan dunia sekitar panca inderanya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Di tahap ini anak usia dini berusia 2 sampai 7 tahun. Yang mana tahap ini menjelaskan anak mulai mempresentasikan dunianya dengan kata-kata, gambar yang berhubungan dengan peningkatan pemikiran simbolis. Yang ketiga yaitu tahap operasi konkret, yaitu pada tahap ini usia anak dini yaitu dari usia 7 sampai 12 tahun. Di sini anak sudah mampu atau sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir secara logis dan konkret. Dan yang terakhir yaitu tahap operasi formal. Pada tahap ini usia anak dini yaitu usia 12 tahun. Di sini tahap ini menjelaskan bahwa anak dapat berpikir secara abstrak seperti
Mereka sudah bisa mengemukakan ide-ide dan juga memprediksi akan kejadian yang akan terjadi, atau bisa juga melakukan proses seperti berpikir ilmiah. Kemudian cara anak memperoleh pengetahuan. Yang pertama melalui interaksi sosial, di mana anak akan mengetahui segala sesuatu ketika ia berinteraksi dengan orang lain, atau anak tersebut akan mengetahui sesuatu ketika orang lain memberitahunya. Kemudian yang kedua yaitu melalui pengetahuan fisik. Pengetahuan ini diperoleh ketika anak belajar tentang sifat. Kemudian yang ketiga melalui logika matematikal, yaitu pengetahuan yang meliputi tentang angka, seri, klasifikasi, waktu, ruang, dan konversi. Implementasi dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, metode praktik langsung. Melalui kegiatan praktik langsung, diharapkan anak akan dapat pengalaman melalui interaksi langsung dengan objek. Yang kedua, metode cerita. Anak akan mendapat pengetahuan tentang bagaimana cara menyampaikan pesan kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga, metode tanya jawab. Membangun pengetahuan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga anak-anak tersebut dapat menjawab serta memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang ingin diperoleh. Adapun metode selanjutnya yaitu metode proyek. Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan eksplorasi pada lingkungan sekitar sebagai objek belajar. Kedua, menurut Dexroli, pemahaman pendidikan anak usia dini. Dexroli lahir pada tanggal 23 Juli 1871. Dexroli mengembangkan suatu bentuk mode pembelajaran simbiotis sebagai bentuk ketidaksepahaman dengan model pendidikan kuno yang memperlihatkan bidang secara terpisah seperti objek yang tidak berkaitan dengan kehidupan anak. Model dan konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Dexroli. Yang pertama, sekolah harus dihubungkan dengan kehidupan alam sekitar. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran didasarkan pada perkembangan anak. Yang ketiga, sekolah menjadi laboratorium bekerja bagi anak-anak. Yang keempat, bahan-bahan pendidikan atau pembelajaran bersifat fungsional dan praktis. Yang kelima, perlunya pendidikan sosial dan kesusilaan. Yang keenam, perlunya kerjasama antara rumah dan sekolah. Prinsip lain yang dianut Dexroli adalah terkait di mana penyusun bahan pembelajaran yang diambil dari lingkungan sekitar anak menuju sebagai bahan pembelajaran yang memiliki kegunaan atau fungsi secara praktis dan langsung dalam kehidupan anak itu sendiri. Adapun langkah-langkah pembelajaran simbiotis yang terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Pada langkah ini, guru mengajak anak melakukan perjalanan sekolah pada objek yang menjadi pusat perhatian yang telah ditentukan dari lingkungan sekitar anak. Yang kedua, kegiatan asosiasi atau pengolahan. Setelah pengamatan, anak kembali ke ruang kelas dengan membawa berbagai hal yang berkaitan dengan objek yang diamati. Hasil pengamatan diolah dengan jalan diasosiasikan dengan baik, maka harus disediakan buku asosiasi yang telah dirancang oleh guru sebelumnya. Yang ketiga, kegiatan ekspresi atau pengungkapan. Guru membimbing anak untuk mengungkapkan objek-objek yang telah diamati dan diolah. Pengungkapan ini dapat dilakukan dalam bentuk bahasa, menggambar, dan mewarnai. Ekspresi dengan menggunakan bahasa disebut Dexroli ekspresi abstrak, sedangkan yang menggunakan alat atau benda disebut ekspresi konkret oleh Dexroli. Yang keempat, peloporan. Dexroli mengenalkan pada anak tentang membaca dan menulis permulaan. Selanjutnya, implementasi dalam pembelajaran anak usia dini. Kegiatan berhitung permulaan yang menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Dexroli dapat dicermati melalui kegiatan berhitung permulaan yang dilakukan melalui peragaan dan pengamatan langsung. Contohnya melalui gambar, membilang berbagai benda
lalu membandingkan dengan jumlah bilangan pada benda lainnya. Di sini peranan guru sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan atau tercapainya tujuan sesuai dengan yang diterapkan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Salah dan jangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.